Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 7 dari 25 topik. Pengertian integrasi nasional. Disediakan di channel Global Tutorial. Pengertian integrasi nasional, National Integration, berakar dari suatu prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang ide persatuan di antara perbedaan. Persatuan dibentuk karena terdapat konsep yang diinginkan oleh masyarakat untuk mewujudkan yang namanya negara persatuan. Soekarno meletakkan prinsip-prinsip dasar negara persatuan atau negara kebangsaan, nation state, disyaratkan adanya masyarakat yang bersatu. Di tengah-tengah perbedaan yang ada wujud persatuan itu harus tampak dalam kehidupan masyarakat. Istilah integrasi sebagai upaya untuk menyatukan warga masyarakat yang memiliki dimensi yang berbeda-beda. Dimensi yang berbeda-beda terjadi karena sejumlah faktor, antara lain faktor budaya, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor identitas, faktor keyakinan. Integrasi nasional memiliki dua pengertian mendasar. Pertama, integrasi nasional secara politis artinya upaya dan proses untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, politik, keagamaan masuk ke dalam satu wilayah teritorial bersama yang kemudian mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kedua, integrasi nasional secara budaya artinya proses untuk menyesuaikan nilai-nilai kebudayaan yang bermacam-macam sehingga mencapai kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam mewujudkan negara kesatuan. Kuncharaningrat memberikan pengertian lain terkait integrasi nasional dengan istilah integrasi suku bangsa dan kesatuan nasional. Integrasi nasional dibangun atas dasar identitas nasional sebagai ciri dan atribut bangsa. Di dalam identitas nasional mengandung makna sebagaimana terdapat di dalam integrasi nasional, yaitu ciri khas dan jati diri yang melekat pada suatu bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsep identitas nasional. Identitas nasional juga mengandung beberapa dimensi, antara lain dimensi politik, sosial budaya, ekonomi, ideologi, dan pertahanan dan keamanan. Uraian dari dimensi tersebut mengarahkan pada konsepsi utama pada gagasan integrasi nasional. Berdasarkan dimensi politik, identitas nasional merupakan konsep politik untuk mempersatukan dan menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dari segi suku bangsa, ras, agama, budaya, dan adat istiadat. Berdasarkan dimensi sosial budaya, identitas nasional untuk mengangkat budaya nasional sebagai puncak budaya daerah yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke yang kemudian menimbulkan ikatan emosional nasionalisme budaya. Misalnya penyelenggaraan berbagai kegiatan festival, seperti Festival Budaya Nusantara, Festival Kuliner Nusantara, Festival Makanan Tradisional. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memunculkan ikatan emosional nasionalisme budaya Indonesia. Berdasarkan dimensi ekonomi, identitas nasional merupakan konsep ekonomi nasional yang berlandaskan pada ekonomi Pancasila, suatu model ekonomi yang membangun integrasi ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan dimensi ideologi, identitas nasional dicirikan melalui ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Sedangkan pada dimensi pertahanan dan keamanan, identitas nasional dicirikan melalui konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dalam menjaga eksistensi dan keutuhan, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Negara kesatuan yang hendak dicapai ialah negara yang berdasarkan pada prinsip nilai-nilai bersama yang telah dikristalisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam arti Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, memberikan pengertian integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan nasional diartikan sebagai sifat kebangsaan, berasal dari bangsa sendiri, KBBI. Tanirja mendefinisikan integrasi nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Sejarah integrasi nasional. Latar belakang terbentuk gagasan integrasi nasional berasal dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Integrasi nasional menjadi penting dan perlu di masyarakat yang majemuk. Gagasan untuk bisa memiliki rasa persatuan, rasa kebangsaan, rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan cita-cita bersama. Proses pembentukan integrasi nasional dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek historis. Pada aspek filosofis, integrasi nasional merupakan dasar nilai untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam kehidupan di suatu negara. Aspek historis, integrasi nasional terbentuk karena suatu latar belakang sejarah yang sama yang dialami suatu bangsa, misalnya keterjajahan,
penderitaan karena faktor eksternal, seperti penjajahan. Kedua aspek ini berkembang sesuai dengan konteks zaman yang nantinya menjadi ikon pendorong untuk mewujudkan kesadaran masyarakat membangun dasar-dasar kehidupan bernegara dalam integrasi nasional. Situasi dan kondisi suatu negara yang setiap zaman selalu berbeda dan berubah akan membawa perubahan persepsi, cara pandang, dan keyakinan masyarakat untuk memerlukan namanya kehadiran masyarakat yang lain. Kebutuhan akan kehadiran masyarakat yang lain yang nantinya membentuk suatu negara diperlukan persepsi, sikap, dan keyakinan untuk hidup bersama. Adapun nilai-nilai yang diintegrasikan adalah rela berkorban, kemandirian, patriotisme. Kuncharaningrat, 1993, menjelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka tahun 1945 telah terjadi 8 perang suku dan pertentangan antar suku bangsa. Beberapa masalah yang menimbulkan pertentangan antara lain, a. Berakhirnya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1951, b. Demobilisasi kelompok gerilya Indonesia dan tentara KNIL, Tentara Hindia Belanda, c. Revolusi bersenjata lokal dari gerakan keagamaan Darul Islam, dan d. Terlalu tersentralisasinya ekonomi dari negara liberal berdasarkan demokrasi selama 10 tahun pertama sesudah kemerdekaan. Faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Faktor pendorong. Secara sistematis, faktor pendorong integrasi nasional muncul karena beberapa faktor, antara lain, a. Kesadaran bersama untuk hidup bersama dalam suatu wadah yang satu disebut negara Indonesia. Kesadaran bersama ini menjadi daya dorong untuk mewujudkan yang namanya integrasi nasional. Wujud dari integrasi nasional ialah menciptakan dan membangun suatu masyarakat yang sesuai dengan dasar nilai yang diletakkan. Dengan adanya kesadaran bersama masyarakat untuk hidup bersama tanpa rasa curiga, ketakutan, dan mendominasi satu dengan yang lainnya menjadi penting. b. Perasaan senasib dan seperjuangan dalam aspek sejarah. Perasaan senasib dan seperjuangan dalam konteks sejarah bangsa, yaitu perjuangan melawan penjajahan menjadi modal dasar bahwa bersatu adalah penting untuk melawan penjajah. Aspek persatuan menjadi wujud nyata dalam mencapai kemerdekaan tanpa persatuan negara menjadi tidak merdeka. Pengalaman sejarah yang sama ini menjadi kunci untuk membangun falsafah bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. c. Semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara melalui dedikasi dan pengabdian yang dilakukan sejumlah masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, kerja sosial, dan kegiatan untuk memupuk persatuan dan kesatuan baik di masyarakat maupun lembaga negara dapat menjadikan nilai-nilai rela berkorban sebagai modal dasar membangun masyarakat. d. Kesepakatan nasional untuk mewujudkan negara. Wujud dari kesepakatan nasional ini adalah dasar falsafah negara, yaitu Pancasila menjadi ikatan nilai bersama membangun bangsa dan negara. e. Adanya perasaan cinta tanah air yang diwujudkan dari warga negara. Perasaan cinta tanah air yang dilakukan oleh masyarakat melalui cinta produk dalam negara. Memupuk rasa nasionalisme sebagaimana yang dibangun oleh negara tetangga, seperti Korea, Jepang, dan Perancis merupakan wujud sederhana komitmen masyarakat dan negara memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Misalnya, menggunakan bahasa Indonesia, memakai pakaian-pakaian nasional, atau melestarikan pakaian tradisional, menggunakan produk dalam negeri, atau mengonsumsi produk hasil pertanian dari dalam negeri. F. Adanya keinginan bersatu, kesadaran untuk bersatu menjadi hal yang penting untuk mewujudkan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai bersama ini dapat berangkat dari keinginan untuk bersatu. Rasa untuk bersatu yang tinggi menjadi faktor pendorong untuk mencapai integrasi nasional di negara Indonesia. Faktor-faktor pendorong ini menjadi modal dasar untuk mewujudkan integrasi nasional dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Unsur-unsur faktor pendorong perlu secara terus-menerus untuk dibangun kembali karena generasi suatu bangsa selalu terus tumbuh dan berkembang. Faktor penghambat integrasi nasional. Di sisi lain juga muncul faktor yang berpotensi menghambat terbentuknya integrasi nasional. Faktor penghambat muncul karena berbagai situasi dan kondisi. Berikut ini beberapa situasi yang menghambat integrasi nasional. A. Kurangnya penghargaan akan keberagaman, timbulnya konflik yang menyebabkan menguatnya sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan karena persoalan tiadanya penghargaan dan pemahaman yang utuh akan keberagaman yang ada. Kasus konflik antar etnis dan agama yang pernah dialami di Indonesia di beberapa daerah, seperti Sampit, Poso, Mesuji, dan beberapa daerah lainnya menjadi indikasi bahwa kurangnya penghargaan akan keberagaman dapat menimbulkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. B. Kuatnya paham identitas sara, suku, agama, ras, dan antar golongan etnis, hubungan antar etnis, agama, ras,
dan golongan yang kurang baik akan menyebabkan potensi konflik dan ketegangan di masyarakat semakin menguat. Indonesia pasca reformasi memunculkan gejala tersebut, hubungan antar etnis dan golongan, serta agama yang kurang harmonis menjadi persoalan di beberapa daerah. Paham identitas SARA lebih menonjol daripada paham kebangsaan dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa. C. Ketimpangan sosial dan politik. Ketimpangan sosial dan politik menjadi daya dorong menghambat tercapainya integrasi nasional. Negara Indonesia yang luas dan majemuk terkadang belum maksimal tercapai karena persoalan ketimpangan sosial yang semakin tajam di masyarakat dapat menimbulkan iri hati dan sentimen terhadap kelompok lain karena persoalan ekonomi, kaya miskin, persoalan status sosial, dan kondisi politik yang tidak harmonis. Misalnya muncul partai politik yang kehilangan rasa nasionalisme, semangat persatuan, menonjolkan kesukuan atau agama tertentu lebih unggul dan dominan. Indonesia pernah mengalami dinamika pasang surut terkait dengan proses pembentukan integrasi nasional. Dalam sejarah Indonesia, fase pembentukan integrasi nasional juga mengalami tantangan di mana era pasca kemerdekaan, upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan selalu ada. Masa tahun 1949 ketika berlangsungnya Konferensi Meja Bundar, KMB, dan masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, RIS, situasi zaman itu, negara Indonesia mengalami kehidupan negara yang terancam dan dalam kondisi disintegrasi bangsa. Pada masa hasil kesepakatan KMB negara Indonesia dalam kondisi sangat kritis karena dibagi dari beberapa negara bagian. Konsepsi negara kesatuan yang telah diletakkan sejak Indonesia merdeka tahun 1945 telah digagalkan melalui KMB. Namun, fase ini berjalan tidak lama, tetapi bentuk-bentuk dari negara kesatuan hampir diruntuhkan dengan hadirnya KMB. Konstitusi RIS sebagai dasar memecah belah persatuan Indonesia hanya berjalan selama 1 tahun sampai 1951 kemudian, negara Indonesia menggunakan UUD sementara. UUD sementara ini untuk mengisi kekosongan pasca tidak berlakunya Konstitusi RIS. Amanat untuk menyusun UUD baru diserahkan Dewan Konstituante untuk membangun kembali dasar negara Indonesia sampai kemudian pada tahun 1959 juga gagal menyusun UUD yang baru. Akhirnya, Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Integrasi nasional merupakan dasar dalam pembentukan keutuhan NKRI. Proses perjalanan bangsa Indonesia pasca 1959 juga masih mengalami berbagai macam gejolak hingga pemerintah lama berakhir diganti dengan pemerintah baru yang disebut era Orde Baru. Fase era Orde Baru ini penguatan dan penegasan tentang jati diri dan identitas nasional mulai dibangun dan disusun melalui berbagai bentuk, model, dan strategi. Gagasan integrasi nasional mulai dirumuskan secara konkret oleh pemerintah berikutnya. Bentuk rumusan integrasi nasional dibangun dari membangun rasa persatuan dan kesatuan melalui kegiatan dan program pembangunan desa tertinggal yang dikenal sebagai IDT, Impres Desa Tertinggal, konsep ABRI Masuk Desa sebagai upaya untuk percepatan pembangunan di daerah tertinggal yang sulit terjangkau sarana dan prasarana. Secara ideologis, proses pembangunan integrasi nasional dilakukan melalui program pelatihan terstruktur untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, P4. Pancasila menjadi dasar bangunan berpikir masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam integrasi nasional memerlukan prasyarat yang perlu dipenuhi antara lain, 1. Kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan yang sama. Untuk mencapai suatu yang satu dan berpersatuan diperlukan kesadaran bersama akan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Kesadaran ini tidak dapat bersifat individual, tetapi kesadaran ini dibangun atas dasar kesadaran bersama, kesadaran kelompok untuk membangun tatanan masyarakat yang memiliki prinsip-prinsip nilai bersama, yaitu membangun tatanan masyarakat yang sadar akan ideologi dan nilai-nilai bersama sebagaimana terdapat di dalam Pancasila. 2. Adanya konsensus bersama. Syarat tercapainya integrasi nasional karena ada konsensus bersama yang dilakukan dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, perlakuan yang adil, merata, dan tanpa diskriminatif menjadi nilai dasar untuk membangun integrasi nasional. Konsensus bersama ini juga mengacu pada nilai-nilai nasional yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. 3. Adanya nilai dasar bersama. Nilai-nilai dasar bersama yang dimiliki dalam kehidupan masyarakat dan bangsa muncul dari praktik kehidupan dan nilai secara nasional diakui, dilembagakan, dan diletakkan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Dasar nilai bangsa Indonesia ialah Pancasila.
Pancasila menjadi dasar nilai yang telah disepakati dan menjadi dasar dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Nilai dasar dalam kehidupan kebangsaan Indonesia mengacu pada sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Demikianlah materi topik ke-7 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.